Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini saya ingin membagi beberapa hal yang paling penting bagi kita. Hal-hal seperti yang saya bagikan ini sering dianggap remeh, sering diabaikan oleh umat Kristen atau orang Kristen yang memiliki pengertian yang dangkal, yang memiliki pemahaman yang buta dan sudah mengkultuskan seorang pendeta. Nah, mari kita lihat hal-hal yang saya sampaikan. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata bahwa jika kita ingin mengenali para pengajar palsu, pengajar sesat, maka kita harus melihat dari buah hidupnya. Yang kedua, teladan dari jemaat di Tesalonika. Firman Tuhan berkata bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan yang ketiga, kita belajar dari Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-10, belajar dari teladan jemaat di Berea, bagaimana mereka menguji pengajaran seorang rasul Paulus, seorang rasul yang menulis banyak surat penggembalaan dalam kitab Kisah Para Rasul, tetapi toh dia juga diuji pengajarannya. Nah, mari yang ingin saya ajarkan bagi kita hari ini, kemajuan digital, teknologi, sehingga pengajaran-pengajaran dengan mudah dapat diseberangkan melalui video-video singkat, di YouTube, di Facebook, Instagram, dan TikTok. Dan siapapun boleh mengajar di situ, entah dia pendeta, dia benar-benar pendeta atau bukan pendeta, mengaku pendeta, entah dia sekolah teologi atau tidak sekolah teologi. Tapi orang bebas untuk menyampaikan opini dan orang bebas menggunakan label pastor di situ. Kita harus mengetahui dan melihat pengajarannya mereka dengan melihat buah hidup mereka, dengan menguji pengajaran mereka. Tidak lekas dan tidak gampang kita berkata amin kepada ajaran mereka. Harus diuji dulu, setelah melalui proses pengujian, pengamatan, dan melalui filter firman Tuhan, kita bisa memilih, memutuskan apakah pengajaran mereka baik dan benar. Kita juga harus belajar dari teladan Rasul Paulus. Karena hari-hari ini kita lihat ada banyak penipu yang bertopeng, menggunakan label pastor dan mengajar dan berkhotbah, menipu banyak orang, menyeret banyak followers. Tapi kita lihat akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Kita tidak tahu buah hidup mereka. Kita melihat contoh yang nyata baru beberapa tahun kemarin, bagaimana seorang gembala besar di Surabaya terseret dan akhirnya dia telah meniduri anak daripada donatur besar di dalam gerejanya selama belasan tahun, dan kemudian hari ini masuk di dalam bui. Dan kemudian ada seorang pendeta muda yang beken juga, tetapi kita lihat gara-gara hidupnya tidak menjadi contoh dan teladan, seorang anak muda yang lulus dari Indonesian Idol yang dulunya bukan orang Kristen, tapi setelah itu menjadi orang Kristen. Dia adalah seorang Muslim dan kemudian menjadi seorang Kristen. Dan gara-gara pendeta atau pastor yang mengaku pastor ini berhidup dengan orang ini dan tidak menyeteladan, akhirnya si wanita Indonesia yang lulus Indonesian Idol ini kembali ke agama semula karena perbuatan pastor ini. Banyak orang tidak tahu kehidupan dari orang-orang yang ada, yang tiba-tiba muncul dengan berbagai gaya yang nyeleneh dan kemudian menyampaikan firman Tuhan. Karena itu kita harus berhati-hati mengikuti seseorang, tidak saja pengajaran, tapi menggunakan mata, telinga, logika kita. Apakah yang disampaikan? Lihat buahnya, uji pengajarannya, teladani contoh jemaat di Berea, supaya Anda tidak tertipu dan Anda tidak tersesat. Jangan taklid buta, jangan fanatik buta, dan jangan mengkultuskan orang. Hanya Tuhan Yesus yang disembah. Tuhan memberkati. Mari cerdas.